Jumpa lagi bersama saya, Lukman Surya. Pepatah Barat mengatakan, a people without the knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without root. Sejarah merupakan kilas balik segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa silam dalam kehidupan para pendahulu kita. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, penting. Oke, untuk itu perlu bagi kita untuk mendalami sejarah yang telah diukir oleh kakek nenek kita. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, maka kita perhatikan peristiwa kejadian yang telah diukir oleh kakek nenek kita tentunya. Oke, kita mulai saja sekitar perjuangan merebut, mempertahankan kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Ya, sekitar tahun 1945, 48, sampai 1965, dan sampai tahun 2000-an. Pemirsa, kita sebagai generasi pelanjut sekaligus pengisi kemerdekaan perlu paham, perlu mengerti peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan harapan kita tidak akan mengulang ukiran sejarah yang kurang cocok untuk menatap masa depan lebih cerah. Buang jauh-jauh rasa benci, rasa dendam, apalagi menjelek-jelekan pada orang yang sudah meninggal, yang pernah mengisi kekosongan sejarah di negeri ini. Ingat, sebaik-baik manusia pasti ada kurangnya. Sebaliknya, sejelek-jelek manusia pasti ada titik kecil kebaikannya. Oke, our best future is very important in our life. Simak wawancara saya, Lukman Surya dengan Prof. Aminuddin Kasti. Semoga menginspirasi Anda semua. Ini ada Prof. Aminuddin Kasti yang getol memperjuangkan jangan sampai paham komunis itu hidup di bumi pertiwi ini. Nah, ini Prof. Pesennya kanggo generasi muda mawon. Nek sing sepuh-sepuh pun ya kira ngoten. Jadi perlu diwaspadai bahwasanya sekarang itu generasi muda dibius oleh pendapat atau teori yang menyatakan bahwa G13 itu adalah buatan dari Soeharto dengan teori gudang merangkak. Jadi merangkak yang pertama membinasakan Angkatan Darat, pembunuhan jenderal-jenderal itu, membinasakan PKI. Yang kedua adalah membinasakan yang jaga pelindung PKI itu Bung Karno. Itu kalau dalam ilmu politik bisa, ilmu politik karena kekuasaan. Tapi kalau dalam ilmu sejarah sebagai ilmu masalahnya apa? Ada sumber sejarah yang menyatakan bahwa Soeharto itu punya niat seperti itu. Sampai sekarang belum ada sumbernya. Dari masih anu ya. Terus ini ngetreno berita hoax gitu. Ya gimana? Jadi teori dalam sejarah itu tidak bisa dipecahkan dengan hanya teori rasional saja. Mesti ada bukti empiris berupa peninggalan atau sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu mesti adalah rekaman sewaktu pada waktu peristiwa itu terjadi. Jadi apakah ada rekam sejak Soeharto yang menuju kepada makar sampai dengan tahun 65 itu kita melihat kok tidak ada. Tapi belum, kalau tidak ditemukan, tidak ditemukan. Tapi kalau ada ditemukan ya silahkan aja. Ya silahkan aja. Nah itu anak-anak muda sekarang itu terbius oleh teori itu. Seakan-akan itu buatan, padahal fakta yang di kampung pun terjadi sebetulnya yang jauhkan dulu itu ada kejadian. G13 PKI itu adalah makar. Mengapa?
karena G30 SPK itu adalah mendemisionerkan kabinet. Itu berarti membubarkan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah membentuk kekuasaan Dewan Revolusi yang akan mengambil alih kekuasaan pemerintah, itu juga makar itu. Nah itu tidak segera mendapat tanggapan dari pemerintah waktu itu. Sampai tanggal 6 Oktober itu tidak ada penjelasan, sehingga masyarakat itu kemudian geram, apalagi tindakan PKI yang sangat menyakiti masyarakat non-komunis khususnya umat Islam. Ya, seperti kasus pelecehan Al-Quran di Kanigoro Kediri, ada Ludruk lakone rabine malaikat Jibril, makine Allah. Terus sakniki penistaan agama. Iya. Kemudian yang berikutnya lagi ada aksi sepihak di mana kiai, kemudian haji dan guru ngaji itu dinilai sebagai setan desa. Dan banyak lagi. Jadi Masjid Kembang Kuning yang dulu dikatakan sebagai Masjid Rahmat, sebagai pendidikan didikan oleh Raja Rahmat itu tahun 63-64 pernah diduduki Gerwan sebagai kegiatan mereka, pusat kegiatan mereka. Menduduki tempat ibadah. Diklaim waktu itu. Iya. Kemudian pada waktu orang itu punya hajat, nanggap tanda atau kledek, itu kan karena Surabaya itu adalah tempatnya orang banyak bekerja, dimulai jam 3 sampai jam 9 malam. Maghrib itu enggak istirahat. Padahal itu dekat masjid. Itu berarti agama lagi. Sholat, jangan sholat. Jadi banyak hal. Kalau bentuk penyiksaan, penyiksaan fisik ini, bentuk penyiksaan itu fisik itu aku yakin dalam G30S maupun di Perintah Madiun itu adalah fakta. Mengapa? Jadi pembuatan film G30S itu diverifikasi juga menurut petunjuk dari para korban pahlawan revolusi. Jadi Bu Amelia Yani, kemudian putranya Pak Panjaitan, kemudian juga stafnya atau anak buah jadi Jenderal Sutoyo yang mati mencari atasannya itu nggak bisa karena sudah rusak. Kemudian dia tahu bahwa jempolannya itu tidak kayak itu. Kemudian bujurnya Pak Suprapto itu hanya mengenali ada cincin kawin di jari manis suaminya. Kalau itu ada ya itu Pak. Karena mukanya itu tidak bisa dikenali, disileti. Berarti iya, jadi bahwa peristiwa itu fakta terjadi benar. Iya, itu penting. Bukan rekayasa untuk memperkuat pemerintahan kan, memang itu berdasarkan fakta film itu. Ya. Jadi untuk membuat adegan pembunuhan seorang jenderal itu perlu waktu 1 minggu, karena harus dikonfirmasi mendekati aslinya. Kemudian juga saksi dari yang memandikan mayat di RSPAD, yaitu Mang Oyong. Jadi juru mandi jenazah di Rumah Sakit Tangan Negara itu menyatakan demikian. Itu aku yakin. Itu. Nah, dan ini Prof. Sekarang langsung tenggene generasi muda itu biar tahu, dan yang harus dilakukan oleh generasi muda sekarang itu di era zaman now, era milenial ini nopo nih. Ya, yang pertama ya supaya mempelajari sejarah yang benar yang ditentukan oleh pemerintah. Karena yang ditentukan pemerintah seperti Indonesia dalam arus sejarah itu disusun oleh beratus-ratus sarjana. Yang profesional. Kemudian yang kedua juga perlu memperkuat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dulu saya ada pedoman P4, tapi sekarang kan belum ada. Nah ini pendidikan budi pekerti. Budi pekerti tidak apa-apa, dan juga akhlak tidak apa-apa, jadi bisa merambah kemana-mana. Yang ketiga perlu siswa itu juga pengetahuan sedikit tentang bagaimana membaca media sosial, karena itu seringkali juga hoax. Jadi karena baiknya rekaman, kemudian juga baiknya framing itu sehingga menjadi bisa menimbulkan fitnah dan sangat menarik perhatian gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi bersama Prof. Amin di rumah, langsung dari rumah dinas PJ Bupati Kabupaten Menyongsong. 1 Oktober 30 September adalah gerakan G30 SPKI atau yang dikenal Daya Stop G30 SPKI. Untuk generasi muda, hati-hati.